Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairil makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihil iqtida' wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullahi wa midada kalimatillahi tammat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah menghendaki baik, Allah menghendaki orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, yusib minhu atau yusab minhu, maka Allah akan berikan ujian, Allah akan berikan musibah kepada orang tersebut. Jadi musibah, ujian itu sesuatu memang keadaannya nggak menyenangkan. Tapi ketahuilah, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka berarti Allah menghendaki baik kepada kita. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, apapun hadirin. Dan orang yang beriman, benar-benar iman, annal mu'min la yakhlu min illah au qillah au dhillah. Kata ulama, yang namanya mukmin itu enggak kosong, pasti ada, ya, pasti terjadi dalam diri seorang mukmin. Apa? Illah, kekurangan atau penyakit, au qillah, atau sedikitnya sesuatu yang kita miliki, au dhillah, atau kehinaan. Pasti ada hadirin. Kalau mukmin, benar-benar mukmin, pasti ada. Bakal ngalami sakit, ngalami kekurangan, atau ngalami kehinaan. Wa dzalika khairun lahu halan wa mala. Kata ulama, sebenarnya keadaan itu ketika kita kekurangan, kita nggak bisa ini, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ingat di situ Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, ada lam taukid, ada nun taukid. Jadi Allah memastikan, pasti kami akan menguji kamu, pasti, ya. Makanya wala nabluwannakum, sebenarnya nablukum aja cukup, cuman dikasih lam taukid, dikasih nun taukid, Allah menegaskan pasti akan diberikan musibah oleh Allah, apapun musibahnya, ya. Mungkin sepele, mungkin ringan, mungkin berat.
Dan Allah pasti memberikan, tergantung kadar keimanan kita. Kalau imannya kuat, semakin besar ujiannya. Para nabi, para rasul dapat ujian lebih besar daripada kita. Ya. Kita ujiannya kecil, nggak ada apa-apanya hadirin, nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad sampai dilempar batu, dilempar kotoran. Mungkin kita nggak pernah mengalami ini, Nabi Muhammad pernah mengalami. Nabi Muhammad pernah diboikot beserta dengan sahabat-sahabatnya sampai maaf-maaf. Yang dimakan bukan makanan tapi rumput. Sampai keluar kotorannya bukan kayak kotoran manusia tapi kotorannya kayak kotoran hewan. Kita pernah mengalami itu? Terus nyaluk ujiannya kayak ngapa? Sing enak-enak bae. Ini pasti hadirin, pasti akan dapat. Yang beriman, benar-benar iman pasti akan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikapi ujian ini ya, dengan sabar. Ya, dengan sabar dan yakin bahwa Allah tidaklah memberikan ujian kepada kita, melainkan di situ Allah akan memberikan kebaikan yang berlimpah untuk kita semua. Siapa yang sabar dengan ujian, maka Allah pun ridho dengan kita. Siapa yang murka, nggak sabar dengan ujian yang diberikan Allah, maka Allah pun akan murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Kata Rasulullah, jangan kamu mengharapkan mati karena musibah yang kamu dapati, yang kamu dapatkan. Ya, yang namanya musibah, kadang ada orang yang kuat, kadang ada orang yang enggak kuat. Ada lagi yang sebenarnya bukan musibah, godaan setan, tapi nanggapinya enggak kuat. Gara-gara putus sama perempuan sampai gantung diri, sampai bunuh diri. Nah, ini sebenarnya bukan musibah, godaan setan ini. Kalau musibah disikapi dengan alah wong wadon siake kiloan. Banyak. Saya ngelihat kadang-kadang lika-liku di media sosial itu aneh. Ada orang yang disukainya kemudian menikah dengan lelaki lain, kondangan balik bunuh diri. Ini banyak beritanya seperti ini hadirin. Ya, ini hati-hati ya, yang jomblo-jomblo jangan sampai image seperti ini, pikiran seperti ini ada dalam otak kalian. Godaan setan, godaan iblis seperti ini jangan sampai ada di otak kalian. Ya. Panjenengan itu menikah ibadah. Orang dulu itu menikah nggak tahu perempuannya siapa, lelakinya siapa, nggak ngerti. Ya, dan enjoy saja, santai-santai saja. Buktinya konis anak gini, gara-gara wong tuane kon. Ya kan? Ini kadang-kadang disikapi dengan berlebihan. Ingat itu godaan setan. Ya. Dan jangan mengharapkan mati ketika dapat ujian, apapun musibahnya. Ya, entah itu sakit yang dideritanya ataupun apa saja, maka tetap sabar. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya memang sudah benar-benar enggak kuat dan harus melakukan itu, falyaqul, maka doalah. Apa yang didoakan? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila hidup itu baik untuk saya ya Allah. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku, wafatkan aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Jadi doanya seperti itu. Ya, termasuk panjenengan kalau sedang nungguin orang yang sedang sakit, orang tuanya sakit, kaya ora sabar saminggu, rong minggu, saulan, rong wulan orang mati-mati misalnya. Saking ora sabare ya. Ya anak sing bajor ya. Sabar, minta doa sama Allah, ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik untuk dirinya, maka hidupkan dia.
Kalau mati lebih baik untuknya, maka wafatkan dia husnul khotimah. Gitu. Doa sama Allah. Ini kalau memang harus seperti itu. Kalau enggak, sabar sudah ngadepinya. Sabar. Ya, ini yang diperintahkan oleh Allah. Makanya orang yang sabar ini pahalanya tidak ada batasnya. Pahalanya langsung yang nanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau dongannya? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku nganggo basa Indonesia ora apa-apa ya Allah, ning urip apik ngonyong wong sing mriyang kiye maka hidupkan ya Allah, kalau enggak sudah matikan sudah. Ya, cuman sabar ini lebih utama. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu gal, ada sahabat namanya Khabbab bin Al-Arad. Beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah SAW, wa huwa mutawassidun burdatun lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu sedang keadaan Nabi Muhammad sedang berbaring, sedang apa? Beralaskan, berbantalkan kain burdah, kain sorban. Kain sorbannya ditekuk-tekuk kemudian dijadikan bantal oleh Nabi Muhammad, ya, di dekat Ka'bah, di bayangan Ka'bah. Berarti kalau mataharinya ada di timur, Nabi Muhammad ada di sebelah baratnya Ka'bah, atau mungkin mataharinya di barat, Nabi Muhammad ada di sebelah timurnya. Yang jelas di bayangannya Ka'bah. Nabi Muhammad sedang istirahat. Beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah. Fagulna, kami berkata, ala tastangsiru lana, tidakkah kau memohonkan pertolongan kepada kami ya Rasulullah? Ala tad'u lana, tidaklah engkau mendoakan kami ya Rasulullah? Siksaan orang kafir begitu kejam, kami sudah enggak kuat. Ya, bahasa kasarnya nyong suara kuat jeung Nabi minta pertolongan kepada Allah. Kok engkau diam-diam saja ya Rasulullah? Minta dong pertolongan kepada Allah. Kau kan Nabi, kamu kan Rasul, kasarannya ya. Kemudian faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil mi'syar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kata Rasulullah, kamu kok enggak sabar? Dulu orang sebelum kamu, kata Rasulullah, dulu orang sebelum kamu ini ada yang diseret, ya, diambil paksa, ya, karena beriman kepada Allah, kemudian ditanam di tanah kakinya, ya, ditanam di tanah kakinya, diikat tangannya, kemudian didatangkan gergaji besar, digergaji mulai dari kepala sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Ini dulu kata Nabi Muhammad. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dzalika an dinihi. Kata Rasulullah, ada lagi orang yang disisir tubuhnya dengan sisir dari besi. Ya, berarti apa guys? Senjata apa guys? Garok nganggone besi, pakainya pedang, kemudian diambil dagingnya sampai mengelupas dari kulitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yasudduhu dzalika an dinihi. Ya, hal yang demikian itu tidak memalingkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar menghadapinya. Nabi Muhammad menceritakan, dulu ada yang seperti itu. Sabar, jangan buru-buru, insyaallah pertolongan Allah akan datang. Wallahi, demi Allah kata Rasulullah, la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramut la yakhafu illallaha wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Kata Rasulullah, demi Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini, urusan agama ini, hatta yasira ar-raqib min Son'a, sehingga berjalan orang-orang yang berjalan melakukan perjalanan jauh dari Son'a. Tahu Son'a? Yaman Utara, ibu kota Yaman yang sekarang sedang perang. Allah akan menyempurnakan urusan ini sehingga orang yang berjalan dari Son'a ila Hadramut, menuju apa? Hadramut. Tahu Hadramut? Hah? Belum. Hadramut ini Yaman Selatan. Son'a Yaman Utara. Hadramut Yaman Selatan. Kalau pakai pesawat sejam setengah nyampe. Sejam setengah. Kalau pakai bis mungkin sekitar 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12. Kalau jalan kaki berapa kira-kira? Dan hadirin, dulu mungkin banyak rampok, ya, banyak orang yang membunuh, perampok di jalan dan lain sebagainya. Banyak sekali hadirin. Ya. Subhanallah, orang jalan gak aman. Kata Nabi Muhammad, nanti Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai-sampai orang yang berjalan dari daerah ini ke daerah itu aman, tidak takut kecuali takutnya kepada Allah. Dan apabila mereka membawa hewan ternak, membawa kambing, hanya takut kepada serigala. Nggak takut sama perampok, nggak takut sama orang kafir, nggak takut sama siapapun. Aman keadaannya. Kemudian Nabi Muhammad, walakin lakum tasta'jilun, akan tetapi kamu ini enggak sabar. Kamu ini terburu-buru, kata Nabi Muhammad. Sabar sebentar. Nah, di sini perintah dari Nabi Muhammad untuk sabar, ya, sekalipun menghadapi siksaan orang kafir, siksaan orang-orang jahat, siksaan orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad perintahkan untuk sabar. Bahkan beliau Rasulullah SAW nanti di kitab ini di akhir-akhirnya disebutkan besok di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, besok di akhir zaman itu penguasa akan berbuat sewenang-wenang. Penguasa akan berbuat sewenang-wenang. Nabi Muhammad yang mengatakan, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkiruha. Kata Rasulullah, nanti akan terjadi penguasa berbuat sewenang-wenang, ya. Urusan-urusan yang sewenang-wenang akan diberikan kepada kita. Qalu, maka mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kata Rasulullah, kemudian perintah kamu apa untuk kami ya Rasulullah kalau kami menghadapi keadaan yang seperti itu? Perintahnya apa ya Rasulullah? Sewenang-wenang, betul sewenang-wenang. Zalim sama rakyat, ya zalim. Apa perintahmu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Kamu tetap tunaikan hak kamu, ya. Kamu tunaikan hak kamu. Haknya orang lain tunaikan. Yang menjadi kewajiban kamu berikan. Kamu diperintah ini, ya itu kewajiban kamu, sampaikan. Ya. Terus bagaimana hak kami kok nggak dipenuhi? Dah hak kamu minta sama Allah. Hak kamu minta. Artinya apa? Nabi Muhammad tetap mengajarkan kepada kita, sekalipun sewenang-wenang penguasa, kita disuruh sabar. Ya, doa kenapa ya? Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan pemimpinnya adil. Yang orang adil mudah-mudahan mati. Tak kasih ngamin orang mana? Amin. Wah, adil, kalau nggak adil mati sebetulnya. Amin ya rabbal. Ya, pemimpin harus adil. Kalau nggak adil nggak wajib dihormati. Taat. Ada perintah, oke kita laksanakan. Tapi menghormati enggak. Tapi kalau pemimpin yang adil, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Bahkan satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil lebih baik daripada 60 tahun beribadah kepada Allah. Satu hari saja sudah dipimpin pemimpin yang adil, 60 tahun ibadah lebih afdol daripada 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis berikutnya hadirin, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, lamma kana yaumu Hunain, ketika perang Hunain selesai, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Selesai perang, maka barang rampasan perang namanya ghanimah, ini halal bagi umat Nabi Muhammad, halal bagi umat Islam. Makanya ketika selesai perang, Nabi Muhammad lebih mengutamakan satu kaum, satu kelompok lebih diutamakan. Fa'adul Aqra' bin Habis mi'ah minal ibil. Kemudian Rasulullah memberikan orang yang namanya Aqra' bin Habis dikasih 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisnin mithla dzalik. Begitu pula yang namanya Uyainah bin Hisn dikasih 100 juga. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yauma idzin fil qismah. Tapi ada pemuka-pemuka orang Arab, pemimpin-pemimpin gobilah orang Arab diutamakan, lebih banyak dikasih sama Rasulullah daripada siapa? Daripada dua orang ini. Faqala rajul, kemudian ada yang ngomong, wallahi demi Allah, inna hadhi qismah ma'udila fiha. Demi Allah pembagian ini enggak adil. Rasulullah yang bagi, ada orang yang berani ngomong bahwa pembagiannya enggak adil. Kemudian ada yang ngomong, ada yang nanggepi, wallahi demi Allah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah ucapan kamu akan saya sampaikan kepada Rasulullah. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Kemudian aku mendatangi Rasulullah, aku sampaikan apa yang disampaikan orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Bahwa katanya Nabi Muhammad enggak adil. Ya mungkin samalah ucapan lebih berjasa mana fulan dengan Nabi Muhammad. Di abad 20 lebih berjasa mana? Ya kurang lebih seperti itu nih, kurang lebih. Ini ngomong Rasulullah enggak adil, kan kurang ajar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, fataghayyara wajhuh, maka berubah wajahnya Nabi Muhammad marah. Hatta kana kasirf, ya, sehingga wajahnya seperti sirif. Di sini keterangannya sibghun ahmar, seperti cat yang warnanya merah. Jadi abang melenang. Kata Nabi Muhammad, kemudian beliau bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau seandainya siapa lagi yang akan berbuat adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya pun tidak adil? Siapa lagi yang mau adil? Allah sudah kita yakini Tuhan kita pasti adil. Nabi Muhammad utusan Allah, nggak mungkin nggak adil. Kalau Nabi Muhammad nggak adil, maka khianat, dan ini mustahil bagi sifat Nabi, nggak mungkin. Kalau seandainya bukan Rasul, bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa lagi, kata Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa telah disakiti lebih banyak dari hal ini. Ya, Nabi Musa telah disakiti lebih banyak dari hal ini. Fasobaro, kemudian Nabi Musa sabar. Kemudian Nabi Musa sabar. Ya. Jadi ini hadis tentang sabar banyak sekali hadirin. Ya. Dan masih banyak lagi beberapa hadis. Mungkin masih ada 10 lagi hadis tentang sabar. Insya Allah sedikit demi sedikit kita pelajari, membuat hati kita semakin sabar terhadap apapun yang kita miliki, baik itu perintah maupun larangan maupun musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita tetap sabar. Allahumma amin ya rabbal. Satu hadis lagi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdil khair,
apabila Allah menghendaki hamba tersebut baik, Allah kehendaki baik, ajjalalahul uqubah fid dunya, maka Allah segerakan balasannya di dunia. Artinya apa? Mungkin kita pernah lalai kepada Allah, mungkin kita pernah menyepelekan syariat Allah, mungkin kita pernah kufur terhadap nikmat Allah, mungkin kita pernah nggak yakin dengan Allah, mungkin kita pernah menyepelekan perintah Allah berupa sholat dan lain sebagainya. Loh, kok ada orang malah bahkan nggak sholat, hidupnya senang, nggak pernah sakit, duitnya akeh, foya-foya, orang mati-mati. Ada yang seperti itu. Nah, ini malah justru bahaya yang semacam ini. Artinya Allah nggak segerakan dikasih musibah, dikasih peringatan, tapi ditunda nanti di akhirat. Ya, cara bahasa kita orang apa? Dirapel. Apa namanya? Dirapel ya. Dirapel namanya. Nang dunia, di dunia nggak dapat. Rapel kayak gaji ya. Gaji 3 bulan orang dimain kok 3 bulan akhir baru dikasih. Januari, Februari nggak dikasih, nanti Desember baru dikasih. Ya ini ngisi urip. Ini pas kaya Desember mati. Ya, ngenteni suwe ora oleh-oleh. Ya ini dirapel. Dia nggak dapat ujian, nggak dapat musibah, nggak pernah sakit, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Kapan akan diberikan kepada Allah? Besok di akhirat. Tapi kalau Allah kehendaki hambanya orang itu akan mendapatkan kebaikan, maka di dunia dia dapat penyakit. Dia mungkin punya ujian ini, hartanya hilang, rumahnya hilang. Rumah hilang misalnya, orang bisa ya. Motor hilang, ini hilang, bojo hilang. Masing-masing hilang seperti itu. Ini ujian. Justru yang seperti ini baik untuk kita hadirin. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki hambanya ini buruk, amsaka anhu bidzambih, walaupun dia berbuat dosa ditahan. Dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat ujian, nggak sakit, nggak ini, nggak itu, padahal dosa terus hadirin. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nanti akan ditunaikan besok di hari kiamat. Sing liyane disiksane siji, jenengan dobel loro telu. Yang lainnya sudah selesai siksanya, jenengan masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekilas tentang masalah ujian dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita ya, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini hati kita ini tenang, hati kita ini nyaman, hati kita ini tentram. Sebab kita meyakini semua urusan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur.